Marko Arnautovic berpeluang tinggalkan Inter pada bursa transfer Januari. Striker veteran Inter, Marko Arnautovic, tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari rencana Simone Inzaghi. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri siap memfasilitasi kepergiannya pada bursa transfer musim dingin ini. Arnautovic, yang baru kembali bermain setelah cedera panjang, masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 1-0 melawan Venezia pada Sabtu lalu. Namun, penampilannya dianggap tidak cukup mengesankan Inzaghi. Akibatnya, Inter terbuka menerima tawaran untuk pemain berusia 35 tahun tersebut. Kontrak pemain asal Austria itu akan berakhir pada Juni 2025 mendatang, dan Inter tidak berniat memperpanjangnya. Meski demikian, ada kendala besar dalam upaya menjualnya di bulan Januari, gaji tinggi yang ia terima. Arnautovic saat ini mendapatkan sekitar 3 juta euro bersih per musim, jumlah yang kemungkinan sulit dipenuhi oleh klub lain, terutama mengingat usianya yang sudah 35 tahun. Jika Arnautovic pergi, Inter akan semakin kekurangan opsi di lini serang. Saat ini, Inzaghi hanya mengandalkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram sebagai ujung tombak. Situasi semakin rumit dengan absennya Joaquin Correa akibat cedera otot yang ia alami pekan lalu. Fichak Kvaratskhelia hampir rampung bergabung dengan PSG. Fichak Kvaratskhelia telah menyetujui serangkaian persyaratan pribadi dengan Paris Saint-Germain. Mereka tinggal selesaikan kesepakatan dengan Napoli. Pelatih Napoli, Antonio Conte mengkonfirmasi di akhir pekan kemarin jika Fichak Kvaratskhelia telah meminta kepada pihak klub untuk dijual di bulan ini. Meski ada upaya untuk meyakinkannya agar bertahan, dia sudah mengambil keputusan akhir. Kondisi ini membuat kedua klub mulai melakukan serangkaian negosiasi, dan kini mereka tengah mendiskusikan biaya transfer di kisaran angka 65-75 juta euro. Laporan sebelumnya menyebut jika Paris Saint-Germain menawarkan Milan Skriniar dan Marco Asensio untuk pertukaran pemain plus uang tunai, namun pihak Napoli tidak tertarik dan lebih suka menerima biaya transfer sebesar mungkin. Media Prancis Le Parisien mengklaim jika PSG saat ini sudah memiliki kesepakatan dengan Kvaratskhelia mengenai persyaratan pribadi. Pemain berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak yang sama seperti ketika dia bergabung dengan Napoli dari Dinamo Batumi di tahun 2022. Dengan kata lain, hingga kini dia masih mendapatkan gaji sebesar 1,5 juta euro per musim. Pihak Napoli sudah berupaya mempertahankannya dengan menawarkan peningkatan gaji yang signifikan, namun jumlah tersebut tidak dapat menyamai tawaran yang diberikan PSG kepada sang pemain. PSG berencana memberi Kvaratskhelia nilai lebih dari 5 kali lipat jumlah itu, karena Le Parisien mengklaim ada kesepakatan mengenai kontrak 5 tahun dengan nilai jaminan 9 juta euro per tahun, ditambah bonus. Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes mendunia. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes makin jadi sorotan di Eropa usai penampilan impresifnya saat menghadapi Inter Milan pada lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025. Menghadapi Inter Milan pada pekan ke-20 Liga Italia, Senin, 13 Januari 2025, lalu, Jai Idzes kembali dipercaya Venezia FC sebagai starter sejak menit awal. Bertanding di Pierluigi Penzo Stadium, Jai Idzes sukses tampil solid dengan menghalau sejumlah peluang emas Inter Milan. Menurut catatan FotMob, disebutkan bahwa Jai Idzes mampu melakukan 1 kali intercept, 3 kali recoveries, 3 kali blocks serta 4 clearances. Catatan tersebut membuat Jai Idzes jadi pemain yang paling sibuk dari kedua tim dalam bertahan sepanjang laga. Namun meski tampil solid, sayangnya Jai Idzes gagal membantu Venezia FC raih poin lantaran Inter Milan berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Inter Milan dicetak oleh Matteo Darmian pada menit 16 di babak pertama. Penampilan impresif Jai Idzes bahkan membuat media lokal Italia, Tuttosport berikan pujian serta memberikan rating 7 alias paling tinggi di antara seluruh pemain Venezia di laga menghadapi Inter Milan kemarin. Usai mendapat ulasan positif, Jai Idzes pun berikan respons kepada Tuttosport terkait penampilannya saat menghadapi Inter. Menurutnya, Venezia FC tampil bagus saat menghadang serangan-serangan Inter Milan sepanjang laga dan beberapa kali bisa menciptakan peluang. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat Venezia FC tak bisa mencetak gol penyama kedudukan ke gawang Inter. Kami bermain bagus, tapi ketika Anda punya 1 atau 2 peluang dan tidak mengkonversinya, itu membuat perbedaan, ucap Idzes. Lebih lanjut, Jai Idzes mengaku senang bisa menghadapi sejumlah lawan berat di Liga Italia dan menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitasnya. Marcus Rashford jadi rekrutan fantastis Milan, masalahnya cuma gaji. Antonio Cassano yakin Marcus Rashford akan jadi rekrutan yang fantastis bagi AC Milan. Namun dia menegaskan harga dan gajinya akan jadi halangan terbesar. Marcus Rashford akan sangat cocok untuk AC Milan,
mengingat dia sedang mencari menit bermain dan Rossoneri siap memberikannya. Hingga kini, negosiasi kedua belah pihak masih berlangsung, dengan fokus utama pada pembicaraan gaji. Dalam sesi wawancara bersama FIFA El Football via TMW, mantan striker Italia, Antonio Cassano ikut berkomentar tentang rencana transfer Rashford ke Milan, dan menegaskan jika dia akan jadi rekrutan yang fantastis. Kita sedang berbicara tentang seorang pemain yang fantastis, saya tergila-gila padanya. 1,5 tahun yang lalu, bukan 3 atau 5, dia menyelesaikan musim dengan 28 gol bermain sebagai pemain sayap menyerang. Ujar Cassano. Namun ada yang salah dengan Man United, pertama dengan Ten Hag dan terutama dengan Amorim. Masalahnya adalah ia mendapatkan 12 juta euro per musim. Siapa yang mampu membelinya di Italia? Tidak ada yang mampu. Ia akan menjadi pemain fantastis untuk Milan, tetapi saya rasa ia tidak akan bisa bergabung dengan liga kami. Selain Milan, Sky Sport Italia mengklaim jika FC Como juga tertarik pada striker Man United tersebut, tetapi Fabrizio Romano mengutip sumber yang dekat dengan pemain tersebut, membantah adanya negosiasi dengan Como. Rashford dipastikan bukan bagian dari proyek Ruben Amorim bersama Manchester United. Kondisi ini mendorong sang pemain untuk mengungkap keinginannya meninggalkan Old Trafford di bursa transfer Januari. Materazzi nasihati Frattesi, saya juga pernah hampir meninggalkan Inter. Mantan bek Inter, Marco Materazzi, memberikan pandangan terkait situasi Davide Frattesi yang ingin meninggalkan klub. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Materazzi menasihati Frattesi agar tidak mengambil keputusan impulsif, mengingat situasi serupa yang pernah ia alami pada tahun 2006. Jika saya berada di posisi Frattesi, saya tidak akan bertindak secara impulsif, ujar Materazzi. Saya pernah hampir meninggalkan Inter pada Januari 2006 karena jarang dimainkan oleh Mancini. Saya takut tidak dipanggil ke tim nasional oleh Lippi. Saat itu, AC Milan menawarkan saya kesempatan untuk bergabung, dan meski tergoda, saya memutuskan bertahan. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam 10 tahun bersama Inter. Sisanya adalah sejarah yang sudah Anda ketahui. Menurut Materazzi, keputusannya untuk bertahan di Inter didorong oleh dua percakapan penting. Marcello Lippi, pelatih tim nasional Italia saat itu, yang meyakinkan bahwa posisinya di timnas aman meskipun bukan pemain inti di Inter. Giacinto Facchetti, mantan presiden Inter, yang berkata, Marco, kami membutuhkanmu di Inter. Materazzi percaya bahwa Frattesi tidak perlu membuktikan apapun kepada pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, yang sudah memberinya tempat utama di tim. Frattesi sudah menjadi pemain penting bagi Italia dan tidak perlu ragu tentang itu, tambahnya. Inter juga terus menunjukkan dukungan mereka kepada Frattesi. Bahkan, pelatih Simone Inzaghi secara terbuka menyarankan Frattesi untuk bertahan setelah pertandingan melawan Venezia. Pesan ini penting dan tidak boleh diabaikan oleh Frattesi, meskipun ia ingin bermain lebih sering, ujar Materazzi. Frattesi kini berada di persimpangan karirnya, dan keputusan yang diambil akan sangat menentukan masa depannya di dunia sepak bola.